Itu pecah banget sih yang terjadi. Jadi lokasi asli sebenarnya bukan yang kita datengin gitu. Itu mau marah tapi gimana, ya kadang-kadang kita udah mengikuti jalur perizinan, cuman ada aja emang ada halangannya gitu. Wah itu kayak sampai jam 9 malam. 9 malam ya? Sampai jam 9 malam kita baru bisa dapat kabar bahwa kita dapat lokasi guys. Dan yang anehnya di lokasi itu emang kayak harus ke situ gitu. Apa yang didapat malam itu, pesan yang didapat malam itu nyambung dengan personal kita gitu. Ada pesan di dalamnya. Iya, Bang Fat karena lagi diasingkan, jadi Bang Fat yang jagain aku terus. Akhirnya setelah kita memutuskan beberapa lokasi kemarin, sekarang kita saatnya untuk berangkat ke Jogja. Lokasi pertama itu adalah rumah sekte dan pri. Yang keduanya itu adalah rumah gantung diri. Apapun itu worst case-nya, kita harus tetap syuting. Karena kita udah persiapkan semua juga kan dari awal. Tadi kita udah syuting prolog juga dan segala macamnya udah dipersiapkan. Tidak diperkenalkan atau belum diizinkan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan di dalam kawasan. Ini kita udah jam 10 malam, tapi belum dapat juga lokasi untuk penelusuran. Tarik, lepas dulu, Mbak. Nah di sini saya kayak ngerasain ini vibes kerajaan Jawa klasik. Betul. Iya. Apa ya? Ada yang pakai perhiasan di apa? Di sini dan sebagainya. Ya. Kayak iku ya Mas, apa? Punggowo. Ya. Campur Mas Wisnu, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh, lah pantas. Ini ornamennya nganu ornamen era-era Majapahit. Kayak di Trowulan. Ada arca ornamen kala. Ada 2 tapi ya. Terus pakai bata merah. Sama ada ini kayak ada mahkota di atas atas atap candi. Ini kan kala ini. Arca kala. Ini ya Mas, artinya emang yang ngebangun ngerti ya. Wah ini terkonsep banget Mbak. Tapi selain ini unsur estetika, ini juga saya kayak ngerasa unsur energinya. Cuman saya nggak tahu ya benar atau salah. Memang ini ada unsur energi kerajaan asli kayak gitu loh. Tapi kok bisa sampai sini gitu loh. Loh mungkin memang ini Mas D, kan kita nggak tahu dulu di apa tempatnya apa. Mungkin pernah jadi tempat singgahnya. Kan dulu pada saat membentangkan wilayah kekuasaannya itu kan menyebar. Kan kita nggak tahu prajuritnya pernah istirahat, pernah mendirikan sesuatu, pernah melewati daerah ini gitu loh Mas D. Ini banyak. Atau mungkin memang ada yang tertanam di sini kan kita nggak tahu. Ini banyak nggak sih Mas D? Apa yang kayak prajurit banyak prajurit ada yang lagi duduk, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi ngobrol, terus ada satu Pada buat tombak. ya ada satu yang di atas ini kayak entah itu ketuanya atau jenderalnya atau panglimanya. Maaf ya, di situ dia lagi ngeliat ke arah kita, tapi di sini tuh kayak ada yang duduk, ada yang apa segala macem, lagi ada yang ngobrol gitu. Nah pas tadi aku tunjuk, semuanya pada ngeliatin ke kita nih, anak buahnya semua nih. Gitu nggak sih? Iya. Nganu, ini kayaknya ada yang kenal Bang Fadi deh. Baru pengen ngomong aku. Hah? Demi Allah. Iya. Kayaknya ada yang kenal entah Bang Fadi ya. Baru pengen ngomong. Tapi bukan karena nonton YouTube ya Bang. Nah di satu lokasi itu gue ngerasa kayak, loh kok tadi gue ngerasa was-was, ngerasa berjaga-jaga gitu kan. Ini kok gue kayak nggak ada apa-apa di sini, kok kayak
enteng aja gitu kayak. Nah tapi apa yang gue rasain ketika lagi diproses sama indera gue, Mas dia langsung ngomong, Mbak di sini beda, di sini tuh kayak gini-gini. Loh kok sama apa yang gue rasain? Terus sampai akhirnya kayak di sini tuh rame kayak prajurit gitu, dan itu yang gue rasain. Nah ada satu sosok di belakang gue waktu itu, gue ngerasa ya kayak prajurit tapi bajunya beda sendiri. Oh berarti dia bukan prajurit nih. Gue ngerasa siapa nih gitu karena bajunya beda sendiri. Oh berarti kayaknya dia leadernya atau pemimpinnya. Sampai akhirnya terkuliklah siapa beliau, dan ternyata ada koneksinya sama Mbak di situ. Nah dari awal saya sama Bang Fadi itu kayak Bang Fadi ini kayak orang yang berbeda gitu. Tapi kan saya nggak bilang kayak gitu, cuman kayak ngerasa aja, siapa tahu ya cuman perasaan aja. Nah tapi itu terkonfirmasi ketika kita sudah sampai di satu space yang instalasi luar ruangannya itu kayak gapura era-era Majapahit, kemudian ada ornamen-ornamen kerajaan dan beberapa apa ya kayak replika arca seperti itu. Nah di situ saya merasakan sesuatu yang wah ini kok klasik, kok tua, tapi kok ada di sini kenapa? Ternyata itu yang relate adalah Bang Fadi. Nah nanti Bang Fadi nih yang paling bisa nyeritain yang ini. Saya cuman kayak ngerasain di awal kok Bang Fadi kok ini sensitif banget sih di sini. Nah ternyata terkonfirmasinya itu di lokasi itu, lokasi yang nanti Bang Fadi banyak cerita di situ. Apa ya? Nah, reinkarnasinya Bang Fad. Iya. Yang dulu ya, Ip. Aku baru mau ngomong, Mas Day ngomong. Demi Allah baru mau ngomong. Yang itu loh. Gimana? Ini Mas Day, inget nggak yang aku bilang dulu? Kan aku sama Bang Fad pernah di satu timeline, itu Majapahit kuno. Waktu itu Bang Fad emang kan dia prajurit, maksudnya dia salah satu yang emang kerjaannya sebenarnya itu dia spy. Nah itu, era itu kalau menurutku. Tapi kok bisa sampai sini tuh loh Mbak? Ya timelinenya mungkin pas ketemu, secara energinya nyatu. Mungkin dia kenal sama Bang Fadi, nyambut Bang Fadi gitu. Iya kan kenal, jadi nyambut dalemmu Fad. Mbak coba lihat di belakang aku sini punten Mbak. Ini kayak ada, aku ngerasanya ada satu yang bajunya beda sendiri. Tadi ngeliatin kita, terus dari satu ini aku tadi ngeliatnya waktu Kakak Day bilang ini ada era kerajaan, aku cuma ngeliat satu. Terus lama kelamaan aku ngerasa kayak ada yang duduk, ada yang lagi ngobrol, ada ini. Terus pas Mbak bilang tombak, iya memang ada beberapa tombak yang ada di tanah segala macam, ada yang taruh di pohon. Terus pas ngobrol jauh, terus tiba-tiba aku ngerasa kayak semua pada nengok ke arah kita. Ya. Ini energinya gimana? Panas, adem atau? Adem. Adem kan? Nah, coba lihat bajunya, sama kayak waktu yang Mas De gambar dulu Fadi. Iya, kurang lebih gitu. Iya, cuman iya. Iya sih. Makanya ada yang mau masuk ke aku tadi. Kan kita satu timeline. Yang Fadi jatuh cinta sama musuh, inget gak? Ayo. Gimana sih lu rasanya kayak lu udah lama nggak ketemu sama seseorang yang deket banget sama lu dari lu kecil sampai lu gede, terus ketemu lagi, terus dia cuma senyum, terus juga di situ juga banyak teman-teman seperjuangan lu. Gimana sih rasanya? Itu yang gue rasain di lokasi itu waktu itu. Tapi nggak dicopot loh badge-nya Bang Fad. Makasih ya Mbak. Cuman diasingkan. Tapi cuman beberapa masa gitu. Karena ternyata perempuannya tidak mencintai Fadi. Tidak membalas cintanya, tapi hanya mempermainkan cintanya. Sian ya, sampai turun-menurun sampai sekarang. Jangan dong Ip. Nah, di tahun yang di hidup Trigger lagi. Di hidup yang ini harus di break patternnya. Itu dari zaman Majapahit kuno, sekarang 2024. Coba Bang Fad nanti mungkin bisa
dapat informasi deh. Dia Sambil ketawa jalan bukan? coba. Ketawa yang di atas. Senyum. Bukan ketawa, tapi senyum ya. Iya. Kayak senyum ya. Ini kan sebenarnya pesan mereka secara rasa ya mereka kan apa ya nggak terbatas ruang waktu kan, energi nggak ada bentuk fisiknya kayak gini. Dia menyampaikan pesan lewat makhluk yang punya fisik, lewat Mbak kalau yang saya rasakan. Mbak menyampaikan pesan, Bang Fadi sebenarnya paham apa yang dimaksud. Nah, beliaunya mengkonfirmasinya itu loh, maksudnya itu loh, kayak gitu loh. Oh iya, dia senyum tuh dia. Soalnya tuh kayaknya waktu dulu tuh sebatalionnya Bang Fat tahu. Terkenal. Iya, tahu gitu. Tahu. Kalau sama musuh nggak kalah ya, sama cinta kalah. Fuck kata gue teh. Oke, mungkin kita mau masuk. Pamit dulu. Sadulur, sadayana. Pamit begini. Mantap. Loh, itu ada sosok apa itu pendek kecil itu? Ini untul. Oh, jenglot. Jenglot. Oh, ini pertanda Bang Fat. Apa ini? Kayak batas area. Nggak tahu ya, aku nggak tahu dulu yang bikin konsepnya gimana, paham atau enggak, tapi banyak yang terkonfirmasi. Ini kan kayak ornamen ular. Batas kayak batas. Oh, ini nanti batasnya akan ketemu yang seperti ini. Kasih ornamen apa namanya Majapahit, ada teritori yang itu dan sebagainya. Nggak tahu secara energi juga kayak paham gitu loh. Ini kan ular. Iya lagi udah gitu kita kan tadi juga disambut di depan kan sama ular-ular itu kan, energi ular itu kan. Ya. Ini kocak dah. Dari awal aku kan mual. Ini mualnya berkurang langsung dari sini. Ini di apa namanya? Iya. Di healing, di recharge. Ini sih. Wah, ini kayak gini kan tadi. Kalian ingat nggak yang digambar Mas D yang aku? Mas D ingat? Ingat. Nah, itu ada juga di sini. Ini kayak gini, Mbak. Coba di Bang Fat. Udah ini aku liatin ke situ kameranya. Ya mirip-mirip dikit lah. Iya. Simbolnya. Iya. Tangannya 4 nggak sih? Enggak kan? Enggak. Tapi dalam posisi mudra, yang satu sebelah, yang satu memegang sesuatu. Itu ini bunga apa ya? Bunga matahari kayaknya. Iya, ini kayak bunga matahari yang ini. Wow. Ini kalau simbol mungkin kelihatan dari sini, kalau nggak dari sabuk. Ya, dari atasnya itu apa ya? Nah, di belakangnya iya nih yang bikin niat tuh. Iya. Ngerti. Dia coba di atasnya lagi. Ini sabuk nih. Itu ada dia pegang gada. Ini gadanya ini. Di bawah sesuatu yang mirip. Ya kayak gada tapi kayak tongkat ya. Jadi itu mungkin terlihatnya jangan menilai perempuan. Maksudnya itu tuh kulit yang ditampilkan itu bunga, seperti bunga cantik. Tapi di balik bunga itu ada gada yang kuat gitu. Kekuatan perempuan itu memang kadang tidak terlihat dan kadang suka dipandang sebelah mata. Gitu. Coba sebelahnya. Sebelahnya udah ini lumut Sebelahnya? Bawa alat musik. Nah, ini Dewi Saraswati, tangannya 4. Iya. Iya. Iya, ini yang 4. Iya. Oh, iya. Iya. Dewi Saraswati yang ada di tangan aku. Ini logonya kampus di Jogja ini. Iya, oh iya. Kampus siapa ya? Kayak kenal. Bapak aku dulu ngasih nama aku itu dari Dewi Saraswati. Ini Dewi Pendidikan dan Kesenian ya. Pengetahuan. Ilmu pengetahuan nih ya. Wow, coba yang satu lagi. Wah, udah lumutan ya. Ini bagus banget loh itu tempatnya.
Oh, Dewi Sri bawa padi. Oh. Ini kan padi ini. Ini kan padi ini. Saya. Saya. Saya padi. Papa padi. Wih keren. Wow. Satu lagi sebelah Satu sana. lagi yang sana, yang sana. Ya, tahu. Sumpah tempatnya bagus banget guys. Wow. Cantik banget. Iya. Apa ini? Yang di atasnya apa ya itu Bang Fat? Atasnya. Nah itu. Wisnu ya? Iya kayaknya. Ini kayak arca-arca di Candi Hindu lama itu loh, Mbak. Iya, arca-arca. Kayaknya Wisnu. Iya, Yuk. Oke. Karet. Oke, hati-hati guys. Wah ini beneran memang nggak bisa tim besar nih. Iya. Ini Wisnu udah mulai gambar sosok yang bertaring ya. Yang laki-laki ya? Yang laki-laki. Di Mas Day sama Bang Fat yang betinanya. Tapi enggak. Ya. Kenapa pulangnya udah? Enggak, Wisnu udah mulai gambar sosok yang tadi bertaring. Ya. Ya, ini yang laki-lakinya. Betinanya tuh ada yang tadi di situ. Yang tadi Mas D sama Bang Fat ngelewatin. Kayak ada ngedeng burung. Dengkur ada yang lagi tidur gitu. Kayak sini nih. Di apa? Ker. Iya. Gila. Kenapa? Iya maksudnya. Udah ini ya, Iya, diambil sampai- alih kembali oleh alam. Diambil alih sama alam, jadi udah mulai mau ngebentuk lagi nih mereka jadi rawa-rawa gitu. Kita kayak ini, Bang Fat, Indiana Jones. Asli. Ke kanan ini apa, Pak? Itu tempatnya ini ya? Bapak. Kanan ini apa toh? Sebenarnya kalau misalnya mau bersihin ini, bersihin Boleh masuk? buat duduk Boleh lihat nggak? gitu. Sebenarnya ya, quiet gitu, kembali ke alam. Kayak melepaskan. Kalau ke sini kemana, Pak? Ya jadi kan dari situ ke sini lagi kan? Iya. Iya, aku cuman pengen lihat dong, Pak. Kayak cleanse gitu loh. Cleansing gitu di sini ya, Mbak. Benernya kalau misalnya mau dibersihin, ini dibersihin buat duduk gitu, enak Bisa ya. sebenarnya ya, quiet gitu, kembali ke alam, kayak melepaskan yang udah tidak serve us, jadi kayak cleanse Jadi gitu bisa loh. cleansing juga di sini ya, Mbak. Jadi petilasan ya. Sebenarnya bukan petilasan, tapi kayak jadi tempatnya tuh sebenarnya enak untuk ini the real healing yang sebenarnya gitu, bukan healing ala-ala yang anak-anak sekarang, bukan, tapi kayak secara kita udah terkontaminasi, kita duduk di sini di tengah, kan ini alam kebuka gitu, kayak apa ya, kayak ya menghirup udara, ini kan hutan ya, Nu, Lebih cepat untuk menyelaraskan energi kita ya. menyelaraskan energi, sama mungkin karena suara kayak gini, alam tenang, nggak ada Iya. apa-apa, terus jadi kayak mungkin untuk mengolah rasanya gitu, untuk ngeriset gitu, Iya. kalau menurutku. Tapi bukan Kita dulu petilasan, ke sini. tapi Hah? kayak jadi tempatnya tuh sebenarnya enak untuk ini the real healing yang sebenarnya gitu, bukan healing ala yang anak sekarang, kayak cara kita udah Wah, ini udah nggak ada akses ya. Udah ketutup semua nih jalannya.
Udah disilang tuh. Ini Ini disilang. Disilang alam nih. Silang alam lelah. Iya. Ada disilang alam ini. Oh, ini ke bawah sini nih. Iya, ini ke bawah ke sungai kayaknya. Gini, Pak. Yang tadi itu ya. Yang tadi bilang ada yang ngorok. Mau ke situ. Bentar, sama bapak Itu yang dari kolam tadi. Hah? Oh, niki akses ke sungai nggih? Iya. Oh, Mau. Mau ke bawah. aman mboten, Pak? Aman. Aman, yuk. Lalu Pak, ada ular nggak di sini, Pak? Bapak jagain saya dari ular ya, Pak? Wah, gokil. Iya. Oh, mentok aksesnya mentok di sini. Di sana itu sudah sungai. Sungai beneran nggih, Pak niki? Ini bagus banget loh rumahnya. Ya. Keren. Sungai dari Merapi, Pak. Oh. Ke situ Bang Fat. Oh, ini ya, Pak ya? Mbak, kita di depan sungai, Mbak. Bilang ini, Mbak Sarah, kayak Mbak, ini sungai asli. Ada kayak manusia ikan, kepalanya botak. Ada kayak manusia ikan, kepalanya botak. Gimana ya gambarnya? Kayak gitulah. Ini sebenarnya, Pak, ini sebenarnya kalau misalnya jam dulu ini masih bisa ada akses ya, Pak ya? Iya. Ini kayak ada bekas tangga nih. Iya. Maksudnya bukan tangga yang dibuat tangga ya, maksudnya ada bisa kita turunin tanah-tanah ini nih. Awas hati-hati ya jatuh ya. Ini hati-hati. Ini ada tangganya. Iya, ini ya. Oh, ini bunker. Tapi pakai kayu tangganya. Tapi apa? Emang tempat dulu makan juga gitu? Hah? Stock shot dong. Yang bagus. Oh, ini bunker. Hah? Tapi apa? Emang tempat dulu makan juga gitu? Hah? Awas. Enggak. Dika udah diem aja, diem situ. Diem. Jangan napas. Astagfirullah. Oh iya. Oh ya dulu mungkin ini buat makan ruangan apa gitu, mungkin toilet apa gitu. Lah ini apa patungnya? Kalau nggak tadi aku bilang kayak gitu. Oh. Kan banyak banget dari tadi awal kan ular-ular semua kan. Dari tadi di sini. Badan ular kepala manusia. Bukan. Setengah badan manusia ke bawahnya ular. Nggak ada sampah ya. Kalau yang depan kan kepalanya doang. Kalau yang di depan ini naga. Oh, pantes tadi kenapa si cewek Makanya aku bilang di sini kok yang ngebangun ngerti banget. Sampai tadi tuh kayak bangunan kayak pahatan-pahatan kayak di candi-candi loh, Ip. Ada Dewi Saraswati, ada. Aku juga nggak apa sih, cuman rasanya familiar gitu. Oh, pantes tadi kenapa aku ngeliat si cewek itu tuh dia cuma berdiri, tapi emang sih dia berdirinya kayak gini. Gini badannya. Yang pakai kain tangannya itu kan. yang pakai kain. Dia ngeliat senyum, rambutnya basah, kainnya basah. Jadi di belakang dia itu point of view-nya tuh aku ngeliatnya nih, dia lagi ngeliat ke kita, terus udah gitu di belakangnya sungai. Nah kita nggak tahu kalau di sini ada sungai beneran, nggak tahu. Cuman ini sungainya sungai yang menurut saya ya secara kayak resonansi. Ya sungai yang tadi beda. Getaran-getarannya. Sungai yang tadi tuh bener-bener kayak kosong. Dia berdiri itu kosong, semuanya nggak ada pohon-pohon. Sungai di seberang ya kayak hutan belantara. Tadi nggak kayak gini. Tapi ini juga ada energinya sih Bang Fat. Iya. Banyak entitas-entitas tapi endemik. Yang di atas itu kan tempuran. Iya, tempuran.
Gempuran apa tuh Pak? Pertemuan. Oh. Tapi ini ada bekas-bekas ini ritual. Ada lilin merah sama dupa merah. Iya. Banyak yang ritual sini Pak? Iya. Dari apa Pak? Yang upa-upa atau dinyali banyak. Sering bulan puasa kemarin sampai berapa kali. Gitu. Kan programnya nggak ada uka-uka. Mungkin konten kan. Oh konten kali ya orang. Ya udah. Yuk. Wih. Nah, jadi tuh tadi aku ketarik ke sini guys. Di arah belakang sini nih, arah belakang sini tuh itu sebenarnya tempatnya si apa? Tadi awal mula aku ngeliat yang sosok ular-ular ini. Pas. Iya, ada yang ngalir kan. Tapi emang makanya aku ini yang bikin sebenarnya ngerti kali ya. Sayang banget sih. Tapi bisa kalau mau dibikin lagi sebenarnya bisa jadi kayak tempat retreat apa sih buat mau meditasi gitu loh dibukanya. Kalau Petilasan itu tempat Petilas ya. Kalau Petilasan itu kayak Alas Ketonggo itu Petilasan. Alas Ketonggo itu tempat Prabu Brawijaya V menanggalkan Ageman, itu Petilasan. Kalau ini kan emang restoran aja gitu. Maksudnya kalau mau dibikin lagi, bikin kayak gitu. Retreat ya. Tempat healing, the real. Lu dari bawah aja. Ntar dulu ya, tunggu si... Oke. Yuk. Nah, tadi si putrinya itu berdirinya di sini nih, tiba-tiba nih. Nih. Ini, di sini. Ini persis di sini. Nah, secara energi sih enak ya. Maksudnya biasa aja gitu. Mungkin pemilik tempatnya mau mengaktifkan lagi tempatnya. Mungkin ya bisa jadi bagus. Kalau menurutku. Ya, ini udah aku matiin. Nggak tahu dia masih muter dia. Panas HP-nya. Udah nyampe? Udah. Welcome to peradaban Keren. Majapahit. Siap. Mas Dey. Ya. Tadi. Iya, lagi saving. Iya, baterai lagi gue udah mau habis soalnya. Jadi tadi tiba-tiba di tengah sini tuh ada muncul yang putrinya itu. Putri. Ayu banget. Tapi itu dia nggak. Tapi bukan asli. Oh. Tapi masih bersinergi. Tapi manusia bawahnya? Enggak, bukan ular manusia. Oh. Biasa. Nah itu yang ada ininya yang makulang loh. Kok Mas Dey tahu iya. gitu? Ini kayak kerasa Bang Fadi aja kayak tadinya mual terus kayak lebih enak kayak diricas gitu. Jadi sebenarnya dari pas masuk ke sini mulai kerasa tuh agak muter. Tapi nggak separah kayak lokasi kemarin. Ya. Muter kayak oke, berarti ada yang ini nih gitu. Masih bisa ketahan muter. Pas mulai turun tadi pas sama Mas Dey ke sana, muternya makin kenceng. Wah, ini udah. Tapi masih bisa tahan, Nah, pas tadi yang habis ketemu
apa itu arca-arcaan gitu ya. Iya. Terus ketemu beberapa prajurit-prajurit Majapahit. Nggak tahu Majapahit bener? Iya. Entitas itulah kerajaan Jawa klasik. Kerajaan Jawa klasik gitu. Udah kayak recharge. Udah kayak kok nggak mual ya. Ini aku nggak capek nih dah sekarang balik lagi. Tadi gue beler banget. Mau suruh lari, mau kemana? Suruh lari kemana? Muter nih, mana? GBK apa? Jauh. Jauh ya? Gitu. Kita balik ke tentrama jalan kaki aja. Astaga. Oke. Wisnu ini sedang menggambarkan sosok yang tadi bertaring. Dia sama sekali tidak bergerak Mas De. Jadi kita di sini di situ aja. Iya kok. Aku pikir itu agresif ya, tapi kok kalem. Ngapain kok? Ya sebenarnya nggak kalem, Fat. Nggak kalem. Misalnya Fat dia kuat juga ininya. Ya, mungkin nggak tahu ya. Kita kan juga masuk sini juga nggak ada niat gimana-gimana, hanya ingin menceritakan maksudnya apa yang kita lihat gitu dan niat. Ya inilah yang asli mungkin maksudnya ya tempatnya mereka memang sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun ada di sini. Ya udah gitu. Tapi yang di sungai tadi memang ada ini Mbak, ada energi atau entitas-entitas yang endemik juga. Itu ini Mas, karena kan mengalir, ada aliran air ya. Jadi emang ada yang lain gitu. Tapi itu yang ikan itu lucu ya. Iya. Kayak gimana? Kayak manusia rawa-rawa atau apa? Coba nanti saya gambar ininya. Ya udah biar ke ini ya. Sama aku Amit nanti nitip yang koloni ular. Yang perempuan ular. Oh iya itu. Nih, kalau Mas dilihat ini patungnya. Ini ular. Oh iya. Bukan naga ya. Nah. Oh iya. Kata gua. Awas ya, hati-hati jatuh. Oh iya, bener. Ini kan apa namanya? Manusia tuh. Nah, sininya ular. Iya. Bentar Ayo deh. banget. Bentar. Berlogika aja sih gue ya. Gini. Berlogika aja gue nih. Ya, berlogika nih. Ya. Ini dulu restoran nih, ya kan? Dibuat tempat hidden gem lah ibaratnya. Orang masuk sini jauh-jauh menikmati makanannya enak, nuansanya yang didapat juga luar biasa menakjubkan. Dengan kita nyebutnya apa nih? Aula ini yang pendopo dengan segala kayu-kayu ini, ornamen-ornamennya kayak wah Jawa banget gitu kan, kayak wow gitu. Terus kita datang ke bawah ada penginapan, ada sungai, ada segala macam tempat makan, bla 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 kayak wah oke. Nah ketika kita lihat detailnya, kayak tadi kenapa ada kayak yang tadi kita bahas sempat ada patung itu tuh dewi-dewi itu ada 4 arah itu, terus ada pembatas yang tadi kakak dia bilang ular. Terus sekarang dipertebal kayak coba deh lihat itu bukan naga, itu ular. Logika gua adalah cuy, ini tempat wisata, ini tempat makan. Lo nggak bisa apa bikin ornamen yang lebih gimana ya? Lumba-lumba kek, apa kek, kupu-kupu kek. Ya nggak sih? Kenapa harus ular? Nah, ini balik lagi ke pertanyaan bahwa yang ngebuat ini ngerti. Ngerti sih. Ngerti lah. Berarti nggak. Jadi gini. Ini cocokologi gue ya. Yang ngebuat ini karena dia ngerti. Dia sebenarnya ngelihat juga sosok-sosok yang kita lihat tadi. Makanya kenapa beliau menggambarkan dalam bentuk ornamen-ornamen ini. Cocokologi gue. Cocokologi gue. Dia itu, mungkin untuk ini juga. Apa? Untuk kayak sebenarnya bukan celebrate ya, tapi lebih untuk menghormati. Iya, setuju. Mesti untuk menghormati entitas lokal gitu, yang ya memang kita hidupnya berdampingan gitu. Ya kan kalau tadi Mbak soalnya ngomong bukan naga loh itu kan ular, depannya manusia. Depannya iya badan perempuan. Nah itu loh kayak yang di depan naga ya. Kenapa lu nggak buat kayak yang keren sekalian gitu loh? Kenapa harus entitas ini yang ada di sini gitu loh? Ini ya POV saya sebagai visual artist sama-sama seni ya nih. Yeah. Sini naik. Yeah. Biar dapat background udah dilampuin sama Pak Dem. Ketika kita membuat karya itu kan ada yang karya memang pesanan sesuai dengan brief atau klien kita. Ada yang memang ini kita pengen bikin aja sesuatu yang bisa menuangkan rasa, kemudian apa yang
kita dapat lewat intuisi, inspirasi dan sebagainya ke dalam karya yang bisa dinikmati orang. Ya. Nah, untuk yang kedua itu kan kayak karya seni murni. Ya. Nah, dalam proses seni murni, saya rasa semuanya sama sih, orang-orang yang bergelut di bidang seni, mau seni rupa atau seni suara atau tari atau yang lain, pasti dapat yang namanya inspirasi. Ya. Nah, inspirasi kalau di orang-orang Jawa zaman dulu suka dikaitkan dengan yang namanya wangsit atau wisik. Mulai paham gue nih. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, kadang wisik itu tidak hanya lahir dari imajinasi sang seniman saja, tetapi dari olah rasa yang kemudian terkoneksi dengan sesuatu yang di luar dirinya, sehingga itu disinkronisasi dengan apa yang dia geluti, maksudnya skillnya dia apa, misal gambar ya ke gambar, tari ya ke tari, kemudian dia tuangkan kayak gitu. Kalau orang Jawa itu prosesnya ada 3, ini saya tadi ternotif, ada wirogo, wiroso, dan wiromo. Jadi wirogo itu skill kita, hal-hal yang berhubungan dengan raga, kita skillnya apa sih? Apakah menulis atau menggambar atau yang lain. Nah, wiroso itu bagaimana kita mengolah rasa kita. Nah, wiromo itu harmoni, bagaimana skill kita itu bisa bersenyawa dengan apa yang sesuatu yang kita dapat dari rasa kayak gitu. Selaras sukma dan raganya. Nah, saya rasa yang mendesain lokasi ini dan beberapa ornamennya prosesnya panjang. Ya, sebenarnya kalau makanya aku bilang mungkin kalau misalnya memang pemiliknya mau aktifin tempatnya, kalau menurutku bisa bagus mungkin ya, dan aku adalah salah satu orang yang akan datang ke sini untuk mau lagi duduk meditasi. Ini kan kalau misalnya enak, tapi toiletnya juga enak ya. Kalau gue nomor 1 toiletnya itu enak Mas Dey, bayangin nih, ini bersih ya. Kita duduk berlima, kita sambil minum teh, tuker apa ya, sambil healing, sambil apa, cleansing, meditasi bareng. Ini tempat yang apa ya, recharge gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada orang, Mbak naik gunung, ya ini buat aku udah cukup naik gunung. Masuk hutan ini buat aku udah masuk hutan gitu. Cuman ya enak. Oke Wisnu. Sudah. Boleh mengalami proses yang panjang. Yang tadi kita lihat dari pertama tuh, yang dia jadi pokoknya tadi yang dilihat di sini dia stay. Jadi sebelum Bang Fadi sama Mas Dey jalan, dia udah di situ. Dan aku pikir akan kayak ya udah pergi. Tadi kan Mas Dey ya pertama kali yang bilang bahwa ya di situ, stay di situ. Dan Nunu rasanya looks-nya mungkin emang serem dan segala macam. Cuman lebih kayak energi alam aja. Jadi kalau misalnya emang tadi kan kita dengar dia makan energi, kesannya negatif banget. Padahal memang ya udah kayak gini. Kayak misalnya kita dideketin sama lava yang super panas, kita kan kepanasan dong, kayak gitu loh. Jadi kayak lebih ke energi alam. Jadi memang tempatnya mereka di sini ya entah itu tugasnya atau secara nature-nya mereka seperti itu. Yang tadi aku bilang kan kayak tugasnya magnet apa sih? Ya udah begitu aja udah. Iya. Kayak gitu. Tapi gini, loh, kalau ini pas pada saat tadi Mbak ngerasain ya juga ya. Jadi ini emang dia diam ya, kayak stay gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang nge-trigger, ada manusia yang melakukan ritual atau apapun, ya dia akan bereaksi sesuai dengan yang si manusia ini kasih. Jadi apa yang dilakukan negatif, dia pasti akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Misalnya dia nunggu, gitu. Tapi mungkin memang habitatnya ya di sini. Ini gede ya? Bukan gede lagi, Bang Fat. Itu Bang Fat kepalanya. Mas Dey udah pernah menggambar? Mas Dey juga. Saya ingat dulu. Jadi pokoknya ya pas kesini juga penglihatannya seperti ini. Bisain nggak? Tethering nggak? Bisa. Wifi. Mumpung aku ingat deh. Pakai apa nih ini? Telkomsel. Dan ini Mas Dey kalau misalnya boleh afirmasi, ada perempuan ya, betina. Jadi kayak pack keluarga gitu loh. Tapi aku ini Mas ngelihatnya dominan yang maskulinnya. Yang maskulinnya. Yang maskulin. Iya. Ini. Iya.
Siapa itu? Nggak tahu. Infinix bukan? Bukan. Namaku sendiri. Siapa tuh cewek? Kok cewek? Siapa tuh? Kok Tere? Langsung. Oh Tere, genit banget goda-godain Tere. Tere di itu. Ada Tere. Nah, ketemu. Oh, anjir, bisa sama goblok. Coba. Terangin dikit. Ya udah benar. Udah bener. Iya kan ininya dua gini kan kayak bagus. Enggak, udah gitu kurus-kurusnya sama, tapi gede kan. Iya kan ada rambutnya. Rambut-rambutnya. Pating selentir kan kayak gini. Pating selentir. Masih lihat tuh tanggal berapa masih. Masih tanggal berapa itu? Postingan ini bawah. Tarik bawah dikit. Tanggal 22 Februari 2022. 22. Ini 2024. 22 02 20 22. Kok bisa ya? Tunggu detail, tahan. Kok bisa ya? Jangan gerak dulu, tahan. Semuanya freeze dulu udah. Masih nanya kok bisa ya? Kok bisa ya kan? Matanya. Tangannya tunggu. Matanya. Dikit tangannya. Gendut ya kayaknya nih. Tunggu. Resto terbengkalai kok mirip ya? Udah ya. Lanjut. Yus, salaman lagi. Salaman. Ya, jadi sebenarnya kan kalau misalnya di video-video yang orang ada beberapa aku pernah lihat video-video orang pernah kesini nampilin terkesannya emang angker gitu ya. Memang suatu tempat itu mungkin bisa jadi angker, tapi itu mungkin tergantung sama ya. energi manusianya. Sama niatnya juga mungkin. Sama ngeliatnya juga gitu. Kalau buat aku ini tempatnya unik. Iya. Dan ternyata menyimpan sesuatu yang familiar dengan aku, dengan Fadi. Dan lekat di hati gitu maksudnya. Kok tiba-tiba ada ornamen Dewi Saraswati. Kayak kenal nih. Terus tadi tiba-tiba kok ada pakai agamanya mirip. Kok Fadi yang dulu nih. Kok ada simbol itu gitu. Jadi ngerasanya justru diingatkan pulang. Roots roots itu akar kita leluhurnya gitu, aslinya. Kalau mau tadi ngerasainnya apa? Itu tapi nggak langsung kayak Mas De yang lihat langsung semua. Aku ngeliatnya satu dulu yang di belakang aku. Tapi bajunya agak beda gitu. Bajunya tuh kayak ininya tuh bobetannya lebih banyak. Terus ininya tetap pakai. Terus dia tuh kayak ada pakai apanya lagi gitu di sini. Sama dia pakai kayak helm, bukan helm ya? Apa sih Mbak? Ya kayak gitu-gitu, kayak perisai di sini loh. Apa sih? Iya. Kayak gitu-gitu. Hiasan kepala. Keren Hiasan gitu. kepala. Nah, Mas De ingat nggak Mas De yang pernah gambar aku dulu yang ada berempat? Iya. Nah, itu aku nggak tahu ya ini rasa aku ya gitu, karena aku ngerasain familiar terus kayak melepas rindu gitu. Rasanya sekarang gitu. Jadi mungkin kalau aku nggak salah lihat, yang si laki-laki ini, yang Bang Fadi lihat itu adalah orang yang melatih Bang Fat, yang akhirnya Bang Fat tumbuh besar, terus diangkat jadi spy. Gitu. Laki-laki ini itu mungkin seharusnya itu jadi suami aku dulu. Si yang Mas De gambarin reinkarnasinya aku dulu. Gitu. Tapi ada satu hal yang terjadi, nggak ketemu gitu. Maksudnya nggak bisa bersatu karena ada satu dan lain hal gitu. Pantes aku tadi waktu pas kita lagi video call, Mbak kan sempat ceritain lagi kita yang masa lalu kan. Terus dia senyumnya tuh kayak, aku akhirnya sekarang paham artinya senyum dia tuh apa gitu. Tadi kan kakak dia bilang bahwa itu mengiyakan. Iya memang mengiyakan, tapi aku ngeliat banget wajahnya gitu. Kayak nenek. Iya kayak gitu sih. Kayak pengganti ayah gitu loh dia untuk aku gitu. Jadi sebenarnya pakaian aku yang
digambarin sama Mas Day, sebenarnya aku sama kayak pasukan-pasukan khusus dia yang ada di situ. Persis. Gitu, cuman memang tanpa busana yang di iya, tanpa busana, cuman ikatan tanpa busana. Cuman agemannya sama. Iya. Ini sama gitu. Terus dan yang lucunya si pasukan ini pas aku datang, mereka tuh yang tadi ngobrol tuh, aku ngeliat mereka tuh langsung gitu. Kayak makanya aku kenal. Iya, mereka tuh langsung kayak gitu, kayak loh. Kan kita nggak tahu ya. Makanya aku bilang ini kenapa pada ngeliatin, aku bilang gitu. Dan yang nggak bisa bohong itu ininya vibrasi di situ langsung berubah drastis gitu ya. Ada satu hal lagi yang lucu. Sebenarnya aku nahan muntah dari awal. Aku nahan muntah dari awal. Ya. Ketika selesai dari situ, aku cuma ngeluarin apa? Sendawa doang. Udah, aku nggak ngerasain apa-apa lagi sekarang. Tadi kalian sadar nggak sih selama kita mau syuting di mana disusahin, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dari sini. Oke. Iya. Ada banyak lokasi loh tadi, opsi dan segala macem dan kita udah telat banget syuting, men. Ini bentar lagi gue harus ke bandara, ya kan? Jadi kita ke lokasi ini ketok palunya tadi. Oke, kita pilih ini berapa jam sebelum ini? Pokoknya jam 10. Iya. Pokoknya jam segitu langsung berangkat. Jam 10 udah langsung berangkat. Dan kayaknya memang dipanggil ya, Mbak. Iya. Oke. Katanya jadi kalau kita tuh kadang suka lupa bersyukur kalau orang-orang dulu itu yang dirasakan di sini cinta itu nggak boleh kelihatan. Jadi menangis di sini tapi nggak boleh terlihat di muka karena semua harus mengabdikan dirinya untuk menjalankan tugas. Gitu. Jadi dulu yang terjadi itu sama yang Mas D gambar yang dulu aku serpihannya ada aku dulu itu aku ngerasa dihianatin karena dia hilang gitu. Guruku. Tapi ternyata ada yang terjadi ya emang meninggal gitu. Ada apa? Dan dia sama pasukan ada banyak pasukannya. Banyak, cuman nggak nyampe 100, tapi itu pasukan khususmu itu, Mbak. Iya, Bang Fat karena lagi diasingkan. Jadi Bang Fat yang jagain aku terus. Jadi bilang ngomong, nggak tahu aku tiba-tiba sedih gitu kayak keinget, cuman diingetin dulu ini kita bersyukur aja karena memang dinikmati aja ininya gitu karena emang udah tugasnya. Dan tadi ada permintaan maaf dulu aku membuatmu menunggu tapi pakai bahasa Jawa ya halus banget gitu. Rawuh, energinya rawuh. Kuncinya sih diingatkan untuk bersyukur sebenarnya. Sekarang itu kan gak seperti zaman dulu ya. Jadi kalau misalnya memang masih merasakan senang, sedih, marah yang masih dikasih hidup, dinikmati aja. Itu maksudnya itu. Aku dulu mati banget nemenin aku loh. Jadi aku matinya sendiri itu. Aku di mana? Bang Fat ada di situ. Jadi yang nguburin yang itu tuh Bang Fat.
Lalu dibakar deh. Kayak ada api, tapi aku nggak ini ya, nggak. Tapi rasanya, tapi terakhir itu nggak dikremasi gitu ya. Nah, di sebelahku tuh Bang Fadi tuh. Nanti mungkin ditampilin lagi gambarnya itu ya. Apa dari itu? Minta itu yang Mas boleh ya? Masih ada nggak? Masih ada nggak ya? Apa? Itu tahun 2000 berapa ya? Sketsanya kan dipasang. Iya dipasang. Juga, Mbak. Oh, digitalnya nggak ada ya? Coba nanti di-tag dulu. Kalau misalnya enggak nanti kita Foto aja. foto atau scan ya, Nuk ya. Oke. Aku ngerasain itu sih Mbak. Makanya tadi aku bilang beliau tuh kayak pengganti ayah. Kayak keras. Tapi dia bisa ketawa sama kita semua. Kayak zaman dulu tuh kayak nggak mungkin hal mustahil di kerajaan, kayak lu ada orang penting kayak jenderal perang melatih kita, dan aku ngelihat aku sama yang tadi pasukan-pasukan di situ tuh kita dari kecil bareng kan? Bareng semua. Iya. Jadi ekspresi mereka tuh kayak kaget. Kayak gitu tuh aku ngerasa banget gitu. Dan memang badan mereka besar-besar. Badan mereka besar-besar. Tapi aku lebih besar dibandingin yang lain. Ya. Aku ngerasa itu. Lebih lebar ya. Maksudnya mereka besar-besar, berotot gitu. Ini Bang Fat lebih besar dan berotot. Lebih besar kayak setengahnya lagi. Seperempat dari mereka lebih tebal lagi gitu. Ya lagi. Dan aku yang paling masuk latihan. Tapi ini memang mumpuni gitu loh. Iya. Walau nggak latihan dia punya kayak bawaan bakat perwira kayak gitu. Iya. Tapi Bang itu pada saat pergi Bang Fat nggak ikut karena Bang Fat lagi diasingkan itu. Ya. Terus sama satu lagi, dari semua batalionnya beliau, aku kan yang ditugasin untuk ke musuh. Cuman aku seorang. Iya, cuman Bang Fat. Cuman aku seorang. Iya. Jadi aku benar-benar kayak, ya mungkin karena ada keterikatan kayak ayah sama anak kali ya. Dia percaya bahwa ini pasukan gue nggak akan mengkhianati gue. Walaupun kegoblokan gue lah, ibaratnya gitu. Dan kebaikan Mbak zaman dulu memaafkan kegoblokan gue karena memang nggak ada niat mengkhianati. Nggak ada niat mengkhianati kerajaan. Cuma jatuh cinta aja. Ya manusiawi. Manusiawi ya. Ya nggak apa-apa Bang Fat. Cuma mungkin timingnya. Lagi ini malah timingnya sama orangnya kali salah ya. Iya. Pada saat itu Wisnu, belum Wisnu. Masih jadi kangkung. Bukan kangkung. Bukan. Kangkung sih. Itu kita nggak ketemu ya, Nuk? Nggak ketemu. Kita nggak Di ketemu. era itu enggak. Beda era. Yang Wisnu di Mataram juga kita nggak ketemu. Ketemu ya? Ketemu. Tapi nggak bukan keluarga. Sama Nunu di Majapahit juga ketemu, tapi yang udah akhir. Iya bener. Nunu kakaknya. Itu deh seru kalau nge-track back. Itu loh Mbak yang tadi saya tanyakan di mobil. Mbak, kan Mbak tadi bilang, masih ini ada portal loh ini loh. Saya tanya, Mbak ini portalnya portal dimensi atau portal waktu? Iya juga karena saya ngerasa kayaknya ini ada portal waktunya deh. Tapi nggak tahu lah. Wih ternyata sekarang ada something dari waktu yang jauh terus bisa diakses sejelas ini. Portal dari dimensi mana termasuk waktu kan? Iya. Gitu ya. Jadi mencangkup semuanya. Kan connected semua tuh. Iya kan? Iya semuanya. Kemarin tuh aku ada yang aneh, aku sempet nanya ke Mas Nunu kayak waktu pas kita ke pantai. Mas Nunu ngeliat nggak ada dua raksasa di belakang kita? Tapi aku ngerasa itu bukan dua raksasa yang mau gimana ya. Dan aku ngerasa sebelah kiri aku bisa ngelihat baju atau pakaian yang dia pakai, agemannya persis sama kayak beliau. Cuman ini posisi dia kayak raksasa. Terus tiba-tiba di shield aku tuh kayak ada sayap, Mbak. Yang kiri yang cuma bisa aku lihat. Dengar gamelan ya? Gamelan. Semua nih. Tuh. Iya, dengar.
Hilang. Masih dengar gak sih? Kenapa, Mbak? Kenapa? Flashback aja. Cintanya nggak hilang katanya. Ya sama kan seperti energi. Iya. Nggak perlu bersedih lagi gitu. Sebenarnya pada saat terakhir juga aku di situ gitu. Ntar aku nggak mau pulang. Iya. Makin adem ya di sini. Iya. Oke, Saradix. Luar biasa perjalanan hari ini ya, Ip ya. Kita dari rencana berhari-hari dari 2 minggu lalu ya, Nio ya. Udah urus ini, urus itu. Ternyata ya kita nggak pernah tahu akan dibawa kemana dalam hidup. Jadi Asli. walaupun kita sudah merencanakan sesuatu dengan matang-matang, tapi semua itu udah rencana, udah Gusti Allah yang punya jalan, ya kita gimana caranya untuk bisa mencari sambil mengikuti, terus sambil berusaha di jalan yang diberikan gitu ya. Walaupun gini-gini atau apa seperti roller coaster ya, tapi diikuti gitu ya, Mas De ya. Iya. Makasih ya Mas De. Terima kasih Mbak Sarah. Kok makasih Mas De, bukan bintang tamu. Tapi aku happy. Ini apa? Kan sebenarnya malam terakhir penelusuran di Jogja ya. Mungkin sebelum ini kita pamitan, saya yakin masing-masing dari kita, mungkin termasuk saya juga, dapat something apa ya, insight halus, tapi itu bisa disampaikan lewat kata-kata. Mungkin itu bisa apa ya? Mungkin ini kesempatannya untuk melisankan itu. Karena ya segala sesuatu itu kan saya percaya nggak ada yang kebetulan. Tapi kalau itu terjadi berarti memang ada apa ya? Ada sesuatu yang hendak disampaikan, atau memang itu sudah waktunya untuk disampaikan terjadi kayak gitu. Seperti yang kita bahas di kemarin ya, Mas. Lalu sama Mas Day kita ngebahas sesuatu yang kayak ini tahun ini, tahun 2023 lalu itu adalah tahun berat. 2024 ini adalah turning point untuk kita semua. Either kita mau milih apa enggak. Tapi kalau misalnya kita mau milih, itu momen kita. Kurang lebih gitu ya kita obrolan ya. Kayak emang mesti let go yang udah apa yang nggak serving us gitu, maksudnya kalau jalan kan kita nggak mungkin bawa koper banyak. Nah koper yang baju yang udah nggak dipakai tuh mesti didonasikan gitu. Jadi bawa terus. Ya bajunya yang kita pakai aja yang dibawa gitu. Ada Jangan yang harus ditinggalkan untuk melangkah ke sesuatu yang banyak kenangan sih, ya, pasti. Memori yang indah segala macam. Relate lagi. Gak apa-apa. Iya, memang gitu. Iya, tapi ya nggak semuanya bisa kita bawa. Karena mungkin untuk diingat, tapi nggak perlu kita lihat lagi di rasanya aja. Oh ini buat pelajaran aja. Iya, udah lain ini. Lining kan, gitu. Oke, Saradix. Semoga perjalanan kita di Jogja bisa menjadi satu buat semuanya ya. Buat semuanya pembelajaran yang kita dapat juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.
kenapa suara gamelan ini tuh jadi adem banget gitu, kayak kita tuh disambut, kita tuh diterima gitu loh. Jadi ternyata suara gamelan itu tidak harus berhubungan sama hal-hal gaib yang menyeramkan. Sometimes itu juga sebuah pertanda bahwa kita disambut, kita diterima, dan mungkin ada hubungannya dengan beberapa orang-orang dari kerajaan yang kita temuin di sana. Nggak tahu kenapa dan nggak tahu gimana itu semuanya berhubungan sama Mbak, Bang Fat, sama kita semua. Dan memang apa ya? Memang semesta itu emang mengantarkan kita ke tempat yang seharusnya kita berada sih. Semoga pesan yang disampaikan malam ini bisa nyampe dan ini akan menjadi awal dari perjalanan kita penelusuran di luar kota ya Ip ya, nanti kita akan rutin. Kita akan rutin per 3 bulan.